selamat datang di Motion Cuan, cari untung bareng teman. Dan hari Senin ini adalah saat yang ditunggu-tunggu. Langsung aja kita akan undang the one and only Coach Tom. Hai Coach. Halo, Sedap, selalu Senin yang happy. bahagia. Ya kan, positif Senin yang sekali pembawaan dari Iya. Coach Tom, teman Kalau Motion. orang pinter tuh udah ketahuan di rumahnya tuh banyak buku. Oh. Emang lu Emang di rumah gue banyak apa? benci. Emang kecoa. Coach Tom, ini ada satu berita yang lagi heboh banget dan mungkin baru kejadian sore tadi. Tadi pun kita udah sempat ceritain juga ke teman Motion terkait para seller yang ada di Tanah Abang ini nggak cuma minta TikTok Shop ditutup yang udah dikabulkan sekarang, tapi juga minta seluruh e-commerce ditutup. Heboh. Heboh. Pandangannya Coach Tom gimana? Pertama-tama kita perlu mengerti tujuan dari teman-teman di Tanah Abang menutup e-commerce. Sebetulnya tujuan besarnya adalah ingin mematikan kompetisi, Betul. ingin menghambat kompetisi, betul ya? Sejak awal ketika kita berbicara TikTok ditutup, ini semua adalah masalah kompetisi bisnis. Iya. Tetapi kalau berbicara kompetisi, cara terbaiknya bukan dengan menuntut tempat lain ditutup. Misalnya contohnya, kalau misalnya satu toko Tanah Abang nggak laku, terus dia nanti minta Shopee, Lazada ditutup. Oke, kalau dikabulkan masih sepi. Terus mau nuntut siapa lagi? Mau nuntut toko apa lagi yang mau ditutup? Impor ditutup. Ya udah ditutup. Terus mau nuntut siapa lagi? Konveksi nggak boleh jualan. Terus apa lagi? Apakah itu etika berbisnis yang baik? Itu adalah etika berbisnis yang menurut saya kurang baik dan tidak recommended. Karena bukan mencari jalan untuk meningkatkan penjualan, tapi mencari jalan untuk menutup atau membunuh kompetisi. Kan nggak bisa ya, yang sebetulnya musuh besar dari bisnis adalah inefisiensi. Oke. Musuh besar bisnis inefisiensi. Ya, betul. Bukan komputer, bukan. Sekarang kalau saya tidak punya kompetisi sama sekali, tapi saya tidak bisa efisien, artinya kalau customer itu datang ke tempat saya harus naik mobil, keluar biaya, apalagi kalau dari luar kota beli tiket pesawat, dan kemudian tidak mendapatkan produk yang bagus atau produk yang kita suka, customer akan merasa sangat dirugikan, begitu. Nah, jadi pertanyaan pertama adalah apakah Tanah Abang ini sudah melakukan berapa banyak cara untuk survive? Karena ada yang bilang ini, saya udah coba online tapi nggak berhasil. Pertanyaannya sudah berapa ratus cara yang dicoba? Ada berapa banyak post yang sudah dibuat? Berapa banyak riset yang dilakukan, dipelajari? Ada yang bilang, wah saya nggak ada waktu untuk belajar. Ya, kalau nggak ada waktu untuk belajar, ya guru juga nggak ada waktu untuk ngasih nilai kan gitu. Iya, ya. Market juga nggak akan bisa memberikan value-nya kepada orang yang nggak mau belajar gitu. Iya sih, kan memang pada dasarnya manusia itu kan dilahirkan untuk bisa terus beradaptasi ya, Coach ya. Jadi dengan seiring dengan perkembangan zaman apapun itu, ya kita memang harus belajar gitu, gimana pun caranya. Iya sih, ya terdengarnya menyakitkan gitu ya, tapi emang itu adalah realita yang harus dihadapin teman Motion. Tapi pertanyaannya gini ya, dengan ada bukan persaingan lah ya, ya seperti ini nih sekarang ya. Fenomena ini sebenarnya seberapa berpengaruh sih sebenarnya e-commerce itu ke pedagang-pedagang yang punya offline store gitu loh, Coach? Oke, kalau berbicara impact-nya sebetulnya masih sangat kecil sekali. Sebetulnya. Karena kalau lihat dari keseluruhan transaksi e-commerce itu paling top 5%, nyampe 10% juga enggak. Kalau nggak percaya, yang punya offline store atau yang punya toko lah, intinya gitu aja lah. Yang punya toko, kalau memang online itu sedemikian luar biasanya, misalnya saya jualan ayam penyet, atau katakan saya jual baju di mall, oke?
Kan online itu katanya sangat luar biasa, mengganggu. Pertanyaan saya, persentase orang yang jualan satu toko, persentase penjualan online dibandingkan persentase jualan offline-nya, berapa persen Hmm. uh, share-nya di Ya. toko yang sama? Saya punya klien di Bandung. Online itu memberikan kontribusi 15% top. Top 15%. 85% masih orang yang walk in. Jauh lebih tinggi transaksinya. Yang online kebanyakan belanja banyak, tapi value-nya kecil-kecil. Ya. Nah, sementara yang offline dibalik, uh, pendatangnya sedikit, yang datang 1-2 orang, tapi sekali belanja banyak. Jadi secara volume atau secara value-nya itu masih, menurut saya masih sangat-sangat relatif kecil ya, relatif kecil, tapi menuju besar. Oke. Jadi kalau let's say misalnya ada yang bilang bahwa market saya diambil oleh online, porsinya masih kecil sekali. Yang lebih tepat adalah market memutuskan untuk tidak membeli, baik di online maupun offline. Itu isu terbesarnya ada di situ. Jadi kalau ditanya, pemerintah harus ngapain? Pemerintah jangan nutup siapa-siapa. Pemerintah harus memastikan pendapatan masyarakatnya meningkat. Bukannya pendapatan masyarakatnya menurun. Gitu. Oh, gitu tuh berarti ya teman motion yang mungkin jadi salah satu langkah yang bisa dilakukan sama pemerintah kita juga nih. Tapi kalau misalnya ngelihat in the future nih, Coach Tom beberapa tahun, beberapa puluh tahun ke depan gitu ya, sebenarnya akan ada nggak sih titiknya kayak oke emang semuanya akan beralih ke online, udah nggak ada lagi offline. Akan ada nggak titik seperti itu sebenarnya? Mungkin nggak. Nggak ya, Kalau nggak bakal ya. Amerika atau negara yang sudah sangat-sangat maju, Hmm. saya pikir masih tetap orang grocery store, masih pergi ke Ya. Walmart, Ya. masih angkut. Mungkin persentasenya masih bisa jadi paling top itu puncaknya 50-50. Oh. Puncaknya 50-50. Tapi kalau sampai mendominasi, lalu offline store menjadi hilang sama sekali, saya kira nggak mungkin. Karena kan pada saat pandemi juga orang-orang yang punya offline store mau nggak mau Hmm. mereka terpaksa untuk berputar otak untuk menjual Iya, online gitu. Kalau online, Dan mereka bersyukur ada online, iya dong. betul. Coba bayangin pada saat pandemi itu nggak ada Iya, e-commerce dan lain-lain, lebih nggak ada lagi pemasukan gitu. lebih hancur lagi. Jadi mungkin nanti termasuk pada main di Tanah Abang. itu dia. Termasuk pemain di Tanah Abang. Di Tanah Abang itu ada satu blok sendiri yang khusus jualan online. Ya, Yang Oh. jualannya tuh loss gitu ya, ya, eh, ya. untuk live streaming. Hmm. Sudah difasilitasi. Hmm. Jadi tidak ada alasan kalau memang sangat hebat. Jadi sekarang kita bayangkan ya, ini kita berbicaranya eh, sebuah potensi Ya, bisnis. Kan online sangat hebat membuat Tanah Abang bisa tutup. Misalnya begitu. Berarti sangat hebat sekali dong. Hmm. Kalau sangat hebat, ngapain saya jual di Tanah Abang? Kenapa nggak saya jual online aja? iya Kalau betul. sangat hebat, kenapa nggak kita manfaatkan fasilitas online yang katanya Ya, dikeluhkan adalah gratis ongkirnya. Ya. Gratis ongkir diputus. Ya udah kamu masuk online aja, dapat gratis ongkir juga. iya. Hmm. Kenapa nggak masuk situ? Manfaatkan fasilitasnya. Ada yang bilang gini, wah saya kalah sama pay later. Kalau kamu kalah sama pay later, masuk aja ke sana. Ya. Saya jualan saya ada orang bilang, wah coach, kalau saya ikut workshop Coach Tom, ada nggak cicilan 0%? Wah, nggak ada. Wah, kalau gitu saya nggak jadi deh. Tapi di Tokopedia bisa. Ya udah saya jualan aja di Tokopedia. Hmm. Masukin produknya di Tokopedia. Kalau kamu membayar cicilan 0%, belinya transaksinya lewat Tokopedia. Tinggal kasih linknya, selesai. Ya. Jadi ini bukan suatu alasan bahwa platform harus tutup untuk saya bisa bertahan hidup. Salah. Hmm. Kayaknya Itu menurut salah. menurut gue ya, nggak Ya, tahu ya. dari menurut Coach Tom ya. Apa yang membuat pedagang offline itu malas berubah jadi online? Maksudnya keuntungannya banyak kalau dia Betul, betul, punya betul. punya toko,
punya online-nya juga jalan, karena gue lihat nih di ITC Ambassador kan udah mulai sepi tuh. Tapi ada beberapa toko ya, ada toko handphone yang pas gue lagi pengen beli casing, dia banyak banget lagi nge-packing handphone, nge-packing casing apa gitu. Oh, oke. Cuma di online gitu kan. Jadi Iya. dia tetap buka tokonya gitu. Alasan mendasarnya tuh kenapa sih Coach sebenarnya Coach? Nggak mau beralih gitu. Males. Nah, itu adalah satu reason. Harusnya ya, Tanah Abang nanya customernya, bukan untuk pemerintah. Tanya customernya. Apa sih? Jadi ini kalau menjalankan sebuah bisnis, superstarnya adalah konsumen kita. Superstarnya. Yang bisa menyelesaikan masalah bisnis kita adalah konsumen kita, bukan pemerintah. Pemerintah bisa tutup semuanya, tapi kalau konsumen nggak mau datang ke tempat kita, ya udah mereka nggak bakal datang. Jadi langkah yang pertama adalah kita harus melakukan pemahaman tentang kebutuhan konsumen. Target market kita itu siapa? Yang mau kita bidik siapa? Yang masih membutuhkan produk kita siapa? Ilmu itu harus dibangun. Teman-teman yang ada di online, yang sukses, mereka memahami banget bahwa kita itu harus memiliki niche di online itu. Nggak boleh tuh hanya jual hijab. Betul. Dia harus jual hijab untuk ibu, untuk wanita muda yang mau dipakai ke kantor. Jelas jadinya ya Coach ya. Jelas sekali. Jadi yang dibahas semua seputar hijab kalau ke kantor. Kalau ke kantor siang panas, hijabnya model apa, bahannya apa. Kalau misalnya ada acara kantor, hijabnya harus model apa. Kalau misalnya acara kantornya indoor, harus bagaimana. Kalau misalnya mau mencocokkan dengan corporate color, harus bagaimana. Itu semua adalah satu strategi bisnis yang ketika kita masuk online, online itu harus niche, harus benar-benar spesifik. Nah di Tanah Abang jual semua, nggak bisa spesifik. Kalaupun mereka mau masuk online, mereka harus memutuskan, saya mau fokus kemana. Gitu. Ada yang jual thrifting, hanya kaos. Nah terus dia cek, kaos itu istilahnya kalau di pedagang itu barang kepala, barang badan, barang kaki gitu. Ya, kira-kira mana produk-produk yang lakunya cepat, yang lakunya cepat, harga berapa yang mau kita jual, kepada siapa, itu ada marketnya. Nah, ada yang memang tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki pemahaman tentang basic marketing. Basic dagang, tapi bukan basic marketing. Sekarang ini harus naik level nih. Kalau misalnya kita lihat yang live streaming, yang live streaming itu yang laku-laku adalah orang-orang yang mengerti persuasi, ilmu persuasi, public speaking. Itu kan ilmu baru yang nggak bisa asal nunggu nongkrong, kemudian nggak nunggu orang lewat. Kita memperlakukan live streaming seperti kita nunggu di Tanah Abang, nunggu. Ya Kak, silakan Kak. Mau ada apa Kak? Lihat aja dulu lah Kak tuh, malah suasana ya tuh ada tuh barangnya, lihat tuh. Suruh lihat sendiri gitu ya, suruh lihat-lihat ya, lihat-lihat udah selesai. Enggak, kita harus proaktif, harus menyapa, tunjukin barangnya, kelebihannya. Harus ada kemampuan untuk bikin orang penasaran, untuk bikin orang gregetan. Cuma 2 menit ya, harganya turun hanya 2 menit. Itu kan luar biasa. Iya sih. Wah, ini jadi pelajaran yang sangat berharga ya sebenarnya ya teman motion dari Coach Tom. Yang emang penting banget kalau menurut aku sendiri ya emang harus berubah ya Syarif. Jadi nggak bisa tuh yang cuman udah dagang-dagang aja di offline doang gitu. Karena sebenarnya manfaat bukan manfaat sih, mungkin fasilitas yang udah disediain tuh udah banyak banget dari pemerintah juga teman motion. Dan tadi yang Coach Tom bilang seputar target market itu malah sebenarnya basic dasar ketika kita mau bangun bisnis udah harus ngomongin itu ya Coach ya. Oke, betul. Saya ngobrol dengan ini ya, saya ngobrol dengan salah satu online shop ya, yang jualannya bagus. Saya tanya,
apa sih yang membuat kamu bisa sukses? Ya. Dia bilang dia belajar uh, marketing dan selling dan public speaking karena nggak mampu. Artinya karena jualan dengan gaya lama nggak bisa. Akhirnya dia belajar. Nah, ketika belajar, public speakingnya membaik, marketingnya membaik, jualannya juga membaik. Ya, jadi kita sekarang tuh semua harus naik level. Betul. Nggak bisa naik comfort zone terus gitu lah ibaratnya kata lain. Kalau dari kacamata konsumen kali ya. Betul. Kan sekarang lagi heboh. Iya lo kalau kayak gini lo nggak support UMKM segala macam. Nah, ini tips kalau kita sebagai konsumen nih Kak kita ya. Transaksi kita di e-commerce atau di offline deh gitu. Tapi kita tetap mendukung UMKM gimana nih tips-tipsnya? Pertama adalah customer harus memberikan feedback kepada UMKM. Jadi sekarang ini yang harus betul-betul agresif adalah konsumen menyampaikan masukannya kepada UKM tentang aspirasinya customer. Kadang-kadang UKM tuh nggak tahu customer maunya apa. Jadi customer bisa memberikan masukan. Misalnya ketika kita belanja, lalu kemudian di WhatsApp, kita bisa kasih tahu, Mbak, WhatsApp-nya menarik tuh, bagus. Atau kita di WhatsApp ternyata bahasanya nggak bisa dimengerti. Kita kasih tahu, Mbak, WhatsApp-nya kurang bisa dimengerti, boleh nggak bla bla bla. Jadi customer itu harus lebih proaktif kali ini dalam mengedukasi customer atau mengedukasi pembeli ya. Customer mengedukasi penjual. Customer mengedukasi para UKM yang jualan. Dan customer juga harus kasih tahu bahwa di tempat lain tuh kondisinya begini. Dia bisa kasih tahu bukan untuk negosiasi harga atau negosiasi tertentu, tapi dia kasih feedback. Mbak, di tempat lain saya sering tuh dapat informasi, coach di sini ada pembicara lain yang bikin begini bagus loh kontennya. Atau coach kita baru datang dari US, ada pembicara namanya misalnya Brian Tracy. Wah, bagus banget tuh ngomongin soal sales. Itu luar biasa. Buat saya itu adalah satu hal yang luar biasa. Kita bukan satu-satunya orang yang dibeli oleh konsumen, tapi konsumen juga bisa ngasih feedback. Di tempat itu caranya begitu, pelayanannya begini, dia bisa melakukan ini. Itu luar biasa sekali. Engagement itu sangat luar biasa. Nah, tapi customer mau begitu kalau si pedagangnya juga open mind. Jadi kasih feedback sedikit langsung marah-marah, banding meja, lempar-lempar kantong plastik gitu. Jadi kita sebagai penjual juga harus punya hati yang besar untuk menerima saran dan kritik karena di masa sekarang ini communication itu harus dua arah. Iya, gitu ya. Itu teman motion. Oke, last but not least nih Coach Tom, untuk kita juga wrap up obrolan kita hari ini tentang persaingan dari offline dan juga online yang kayaknya lagi dapat spotlight banget akhir-akhir ini. Boleh kasih closing statement-nya nggak nih Coach untuk entrepreneur di luar sana dan konsumen? Untuk teman-teman di luar sana, Anda harus tahu bahwa pemerintah saat ini sedang serius sekali untuk membantu UKM. Pemerintah juga sangat serius, turun banget untuk bisa mendukung teman-teman bisa menjual dengan banyak. Tapi ada pepatah mengatakan, siapapun tidak bisa menolong kita saat kita jatuh. Saat kita terpuruk, saat kita terjerembab, itu nggak ada yang bisa nolong. Kadang-kadang Tuhan pun nggak bisa nolong. Kalau kita tidak memutuskan untuk bangkit, harus ada keputusan dari teman-teman untuk bangkit, baru ya yang mengulurkan tangan ya akan bermanfaat. Sekarang Anda tenggelam, ada orang mengulurkan tangan, Anda bilang enggak, saya nggak mau ditolong. Ya, saya mau kapal yang baru, saya mau kapal yang lebih keren. Nggak bisa. Anda juga harus mau ya mengulurkan tangan Anda untuk bisa ditolong oleh pemerintah, oleh customer, oleh radio Motion FM. Wes sedap. Kan kalau nggak mau ditolong ya nggak akan bisa ada yang menolong kita. Harus putuskan untuk bangkit. Oke. Keren. Harus ada rasa survival mode ya kan, surviving skills. Betul. Karena manusia itu diciptakan untuk beradaptasi, makanya kita berevolusi. Jadi
sudahlah ya. Jadi memang terima nih kita sama-sama bareng-bareng gitu. Benar. Kalau mau bareng-bareng ayo, kalau enggak ya nanti ketinggalan sendiri gitu kan teman Motion. Oke, Coach Tom, thank you so much. Seperti biasa ngobrol-ngobrol hari ini yang begitu seru, ngomongin soal offline dan juga online store yang wah gak kelar-kelar nih masalahnya nih. Tapi jangan dong please teman-teman yang ada Tanah Abang untuk menutup online store. Ini sulit nanti orang-orang yang waktunya sedikit untuk berbelanja itu sangat membantu sekali. Iya, kalau sampai nanti semua e-commerce ditutup, kita akan balik ke sistem barter ya kan? Balik ke zaman batu. Bener ya. Thank you ya Coach Tom ya. Kita ketemu next week ya Coach. Bye-bye. Motion 97.5